Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Fauzia Niasana, MBM 23691082 kos 3D. Di sini saya akan memberikan tugas tentang faktorisasi prima dan bilangan prima. Selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Pada video ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam matematika, faktorisasi prima. Apa itu faktorisasi prima? Bagaimana cara melakukannya? Yuk kita simak bersama. Jangan sampai ketinggalan. Sebelum kita masuk faktorisasi prima, mari kita bahas dulu apa itu bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Jadi, contoh bilangan prima paling sederhana adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Bilangan prima memiliki sifat khusus yang membuatnya sangat penting dalam matematika. Nah, faktorisasi prima adalah proses untuk memecah suatu bilangan menjadi hasil perkalian dari bilangan-bilangan prima. Misalnya, jika kita ingin memfaktorkan 12, kita akan mencari bilangan prima apa saja yang dapat dikalikan untuk menghasilkan 12. Contoh faktorisasi prima dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3, karena 2 dan 3 adalah bilangan prima. Sekarang mari kita belajar bagaimana cara melakukan faktorisasi prima secara sistematis. Ikuti langkah-langkah ini dengan teliti. Langkah pertama, pilih bilangan yang ingin difaktorkan. Contoh soal, kita akan memfaktorkan bilangan 60. Langkah yang kedua, bagi bilangan dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. 60 bagi 2 sama dengan 30, 30 bagi 2 sama dengan 15. Langkah ketiga, lanjutkan membagi dengan bilangan prima berikutnya yaitu 3, karena 15 tidak bisa dibagi dengan 2, 15 bagi 3 sama dengan 5. Langkah yang keempat, bilangan yang tersisa adalah 5, dan ini sudah merupakan bilangan prima. Jadi, faktorisasi prima dari 60 adalah 2 kali 2 kali 3 dan kali 5, atau bisa dalam bentuk eksponen 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Nah, sekarang yuk kita coba contoh soal lainnya. Kali ini kita akan memfaktorkan 84. Langkah pertama, mulai dengan bilangan 84. Karena 84 adalah bilangan genap, kita bagi dengan 2. 84 dibagi 2 sama dengan 42. 42 dibagi 2 sama dengan 21. Langkah kedua, setelah tidak bisa dibagi 2, kita coba dengan 3. Karena 21 ada kelipatan 3. 21 bagi 3 sama dengan 7. Angka ketiga, bilangan 7 sudah merupakan bilangan prima, jadi kita berhenti di sini karena bilangan 7 adalah bilangan prima. Faktorisasi prima dari 84 adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 7, atau 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7. Gimana nih kawan-kawan, apakah sampai sini sudah pada paham? Faktorisasi prima sangat penting dalam berbagai topik matematika seperti yang pertama, mencari FAB. Jika kita tahu faktorisasi prima dua bilangan, kita bisa mencari FAB dengan mengambil faktor-faktor prima yang sama dari kedua bilangan. Yang kedua, mencari KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Kita bisa menggunakan faktorisasi prima untuk menemukan KPK dengan cara mengambil semua faktor prima yang ada, baik yang sama maupun yang berbeda, lalu mengalihkan mereka. Yang ketiga, penyederhanaan pecahan. Faktorisasi prima membantu kita menyederhanakan pecahan dengan membagi pembilang penyebut dengan faktor yang sama. Nah, sekarang yuk kita coba latihan soal bersama-sama. Coba faktorkan bilangan berikut. Yang pertama bilangan 90 dan yang kedua bilangan 120. Yuk kita coba kerjakan. Ayo, ambil kertas dan pensil kamu, lalu coba faktorkan kedua bilangan tersebut. Nanti kita cek jawabannya ya. Sudah selesai belum? Kalau sudah selesai, mari kita coba untuk jawabannya. Jawaban yang pertama, faktorisasi dari 90 adalah 2 dikali 3 dikali 3 dikali 5, atau 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Untuk jawaban faktorisasi yang kedua adalah faktorisasi prima dari 120 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5, atau 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5. Gimana nih dengan jawaban kalian, apakah sudah benar? Agar lebih mudah, berikut beberapa tips and trik dalam melakukan faktorisasi prima.
Tips and triknya mulai dengan 2, terutama jika bilangan yang kita hadapi adalah bilangan genap. Yang kedua, cek apabila bilangan itu bisa dibagi 3 dengan cara menjumlahkan digit-digitnya dan melihat apakah hasilnya dapat dibagi 3. Yang ketiga, jika tidak bisa dibagi 2 atau 3, coba dengan bilangan prima berikutnya seperti 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Untuk tips yang keempat, selalu tuliskan hasil faktorisasi dalam bentuk yang ringkas menggunakan eksponen untuk mempermudah pemahaman kita. Nah, sekarang kita masuk ke bilangan prima. Jadi, tadi kita sudah bahas apa pada bilangan prima. Bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11 adalah bilangan prima. Sekarang kita lihat contohnya. Contoh bilangan prima yaitu 2 karena bisa dibagi 1 dan 2, 3 bisa dibagi 1 dan 3, 4 bukan bilangan prima karena bisa dibagi 1, 2, dan 4. Gitu. Dalam menentukan bilangan prima, untuk menentukan apakah sebuah bilangan itu prima atau bukan, kita bisa melakukan pembagian dengan angka-angka mulai dari 2 hingga akar kuadrat dari bilangan tersebut. Seperti bilangan 13 tidak dibagi 2, 3 atau angka lainnya yang lebih kecil dari akar kuadrat 13 hingga 13 adalah bilangan prima. Pentingnya bilangan prima. Bilangan prima sangat penting dalam berbagai bidang, seperti enkripsi data dalam komputer dan keamanan internet. Bilangan prima membantu melindungi informasi penting dengan cara yang sangat efisien. Sekarang, mari kita coba beberapa latihan. Tentukan apakah bilangan berikut ini merupakan bilangan prima. Yang A17, yang B18, yang C19, mari kita kacakan. Selamat buat kamu yang sudah belajar tentang faktorisasi prima dan bilangan prima. Dengan lengkap, semakin sering berlatih, semakin mudah untuk melakukan faktorisasi prima dan bilangan prima. Terus latih kemampuanmu dengan berbagai soal untuk memahami konsep ini lebih dalam. Bye-bye.